Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018. Semakin menarik ya dari quick count ataupun penghitungan cepat ini. Yang tadinya pasangan satu unggul, terus disusul oleh pasangan dua dan berikutnya. Kita ke Bang Ade Armando. Bang Ade, di Jawa Timur tadi sebelumnya, di Bang Ade Armando ini tadi sebelumnya itu penghitungan cepat di Jawa Timur, itu Gus Ipul sempat mengungguli. Dan sekarang tiba-tiba diunggulin lagi oleh lawan itu Khofifah. Nah, sekarang angkanya sudah 55%, ya, yang masuk. Suaranya 55%, margin of error-nya mulai turun menjadi cuma 3,90%, hampir 4 ya. Selisih antara Khofifah dengan Gus Ipul itu sekarang sekitar 5%. Nah, kalau ini bertahan terus, ya, artinya 5% ini bertahan terus, margin of error itu 3,9% tadi, maka kita menjadi agak yakin yang menang adalah Bu Khofifah. Tapi masalahnya angka selisih 5% ini kalau baru 55% yang masuk itu masih sangat rentan terhadap kemungkinan-kemungkinan lain untuk tiba-tiba aja. Cara yang paling gampang adalah, alasan yang paling gampang adalah jangan-jangan ada daerah-daerahnya Gus Ipul yang justru belum masuk. Misalnya kan gitu. Jadi yang sisa 45% itu, bayangkan kalau sisa 45% itu lebih banyak sebenarnya wilayahnya Gus Ipul kan, maka akan terkejar. Nah, itu yang menariknya dari kejar-kejarannya ini tuh di situ. Karena selisihnya cuma 5% gitu. Kalau tadi siapa? Mas Ganjar ya? Mas Ganjar. Itu kan jauh tuh, udah 20 lebih persen. Itu rada, sekarang saya rasa pendukung Pak Ganjar udah mulai sholat syukur dan seterusnya. Kalau Bu Khofifah belum boleh. Belum boleh. Karena persaingan masih ketat. Ketat. Mas Adi Praitno, seperti apa nih Mas Adi melihat pertarungan di Jawa Timur ini? Tadi sempat diunggulin oleh Gus Ipul, terus disusul kembali oleh Bu Khofifah. Ya, kalau quick count itu memang tergantung data yang masuk. Bisa saja menjadi salah satu basis paslon tertentu. Kalau di awal Gus Ipul itu menang, mungkin saja data yang paling cepat masuk adalah data-data basisnya Gus Ipul. Tapi yang paling penting ini soal kemenangan Bu Khofifah sejauh ini kan masih dalam margin of error. Jadi karena margin of error-nya sampai 5%, jadi belum ada pesta pora yang bisa dilakukan, kira-kira begitu. Karena 5% itu bisa juga miliknya Gus Ipul, bisa juga miliknya Bu Khofifah. Ini logika quick count yang memang harus dibaca secara umum. Sebelum nanti data masuk, ya setidaknya 90% lah. Untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Tapi yang jelas, kalau menurut survei teman-teman yang dilakukan sejauh ini, Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi yang kemenangannya memang sangat ditentukan dalam batas margin of error. Mau Bu Khofifah ataupun Gus Ipul yang menang, selisihnya tidak terlampau jauh. Beda dengan Jawa Tengah yang memang disparitas suaranya itu bisa sudah kita tebak sejak lalu. Karena di situ misalnya basisnya PDIP, loyalisnya cukup kuat dan seterusnya. Selain Jawa Timur, ada dua kandidat di Jawa Barat yang juga bersaing ketat. Misalnya nomor 1 dengan nomor 4 gitu, Bang Ade. Ini yang kemudian dianggap semakin menarik melihat quick count. Kalau dicek misalnya yang Jawa Barat, ini dua Dedi kan sudah mulai nyusul tuh, sudah mulai merangkak. Sementara data baru masuk 31%. Ini akan semakin menarik datanya, tergantung nanti data yang diinput oleh teman-teman relawan di bawah, kira-kira siapa yang akan menang. Dan ketika kita bergeser ke Sulawesi Selatan juga sudah masuk 67% dan pasangan Nurdin Abdullah sudah mulai mengunggulin. Sementara kalau kita ketahui berbeda dengan di Jawa Tengah yang mana basis kandang Banteng, basis PDIP, namun di Sulawesi Selatan di kandang Golkar sendiri Nurdin Halid masih ketinggalan jauh dari itu cepat. Ini Bang Ade Armando melihatnya bagaimana di survei di hasil quick count SMRC ini? Alhamdulillah datanya semacam itu karena itu sejalan sama hasil survei kami. Survei kami memang menunjukkan bahwa kemungkinan besar itu Pak Nurdin Abdullah akan menang, ya. Tapi yang Anda tekankan kan bukan Pak Nurdin Abdullahnya kan, tapi Pak Nurdin Halid. Ini juga menarik karena itu kan lucu ya. Dia sangat kuat, dia Golkar, Sulawesi Selatan ya. Tapi kenapa dia bisa menjadi ketinggalan begitu kan? Dan survei kami juga, survei teman-teman yang lain secara konsisten menunjukkan kalah Pak Nurdin Halid. Ini kan yang tadi kita nggak bicarakan ya Pak Yasin kan, si independen ini kan, yang sama-sama dari kampung yang sama dengan Nurdin Halid. Dan sebenarnya suaranya kalau pakai survei kami lebih tinggi dari yang sekarang masuk di quick count ya. Dia bahkan kalau nggak salah di quick count di pollingnya, surveinya SMRC, bahkan lebih tinggi dari Pak Nurdin nanti akhirnya. Tapi saya rasa kalaupun tidak, ya mereka itulah yang mengambil suaranya Pak Nurdin Halid, sehingga yang menanggok untung itu adalah
Pak Nurdin Abdullah sekarang. Iya, karena di polling survei kemarin Nurdin Halid malah di peringkat 3. Itu bisa kita perhatikan. Itu lihat. Nah, Nurdin Halid 28,98%. Yasin Sementara Nurdin 18. Abdullah 42,65. Dan yang independen tadi 18,72. Dan sudah lebih dari 60% suara masuk. Lebih dari 60%. Berarti sudah bisa dimungkinkan. Kami duga ya, walaupun ini belum pasti nih, tingkat misalnya definitifnya masih tunggu. Cuman kita sih rada yakin ya. Karena sudah mendekati ya, Karena 60%. Ya kan berkorelasi ya. Hasil survei sekarang udah 60% dan angkanya ya 40-an sekian persen memang menangnya nanti. Dan Nurdin Abdullah jauh meninggalkan lawan-lawannya. Oke. Saya duga ya, ini ya memang berdasarkan data-data yang ada seperti tadi Pak Adi katakan, ini tergantung yang masuk ini kan. Ini misalnya Jawa Timur ini sekarang udah semakin berapa itu? 48. Oh, masih 4%. Tapi suara masuk udah 61%. Nah, bayangkan kalau nanti ketika 70% suara masuk masih juga selisih 4. Kita semakin agak yakin tuh. Walaupun betul yang tadi Mas Adi katakan, kalau margin of error juga masih 3,5 ya, masih tipis banget sebetulnya. Syukurannya masih harus ditunda lah. Mas Adi, bagaimana nih melihat persentase yang sangat suara yang masuk sudah semakin banyak seperti tadi Sulawesi Selatan. Ini udah naik lagi tuh. Dedi. Udah naik lagi barusan. Yang Jawa Barat. Tadi kan ketinggalan tuh oleh berarti suara dari beberapa daerah pendukung basis pendukung. Mulai ya, pergerakannya mulai berubah. Mas Adi, gimana Mas Adi melihat ini pertarungan ya semakin sengit ya di quick count sementara ini atau cepat sementara di Sulawesi Selatan juga sepertinya sudah akan dipastikan ya menang ya nomor urut 3. Saya duga. Namun di Jawa Timur belum bisa dipastikan. Ya, ini lihat Sulawesi Selatan 67% loh suaranya. Udah masuk ya. Sorry. Bagaimana Mas Adi? Sorry. Ya, kalau saya justru menarik yang Sulawesi Selatan, bukan soal Nurdin Abdullah yang unggul, Nurdin Halid kalah. Ini adalah kabar buruk bagi calon independen. Kan suaranya tidak terlampau penting dan signifikan. Nah, makanya kemudian saya yakin gitu bahwa pilkada ke depan, peminat pilkada yang dari independen ini akan sepi. Karena ini soal mesin politik, soal ongkos politik yang juga harus dihitung. Dan belum ada presiden yang menunjukkan bahwa kandidat yang dari independen itu menang, Mas. Ya suka nggak suka, ini rezim partai politik. Sebenci apapun masyarakat kepada partai politik, dalam realitasnya kandidat yang diusung oleh partai politik adalah kandidat yang selalu unggul. Makanya kemudian melihat survei ini saya nggak terlampau kaget, terutama calon yang independen ya. Itu satu hal. Yang kedua ya, ini data yang cukup dinamis adalah Jawa Barat. Ini sudah mulai susul-menyusul. Mirip-mirip motor JP yang mulai menikung. Ya. Saya kira semua paslon dan segala macam juga sudah mulai masuk suaranya, mulai unggul. Tetap Ridwan Kamil ya, unggul di 32,61%. Disusul di urut 2 Asyik, pasangan Asyik dan pasangan di 2DM. Dan ini masih dinamis ya Bang Ade dan Mas Adi. Dan kita akan kembali lagi membahas tentang hasil quick count ataupun hasil hitung cepat sementara Pilkada Serentak 2018 ini. Tetaplah bersama kami.